Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sela Fitrianda dengan NIM 223020212133. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknologi informasi dan komunikasi atau yang disebut dengan ICT dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara menggunakan Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Canva. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah ICT yang diajarkan oleh Bapak Roso, SPD, MPD. Saya berharap bahwa presentasi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan baru bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Izinkan saya memulai presentasi ini. Baik, di sini kita akan memasuki tentang pengenalan teknologi informasi dan komunikasi atau yang disebut dengan ICT. Kita masuk yang pertama, yaitu pengertian ICT terlebih dahulu. Jadi, ICT adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, mengirim, dan menerima informasi dengan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi. Contohnya seperti komputer, internet, jaringan telekomunikasi, dan lain sebagainya. Adapun unsur ICT sendiri yaitu teknologi informasi atau yang disebut IT, di mana teknologi yang digunakan untuk mengelola dan menyimpan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi atau yang disebut dengan TC, yaitu teknologi yang digunakan untuk mengirim dan menerima informasi. Dalam artian luas, ICT sendiri mencakup semua teknologi yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, mengirim, dan menerima informasi. Komponen ICT sendiri yaitu ada perangkat keras, perangkat lunak, serta jaringan. Di mana jaringan ini seperti internet, WiFi, uh, di perangkat uh, di perangkat keras atau hardware ini yaitu seperti komputer, laptop, tablet, smartphone, dan perangkat lunak lainnya yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi. Sedangkan di perangkat lunak sendiri atau support, di mana sistem operasi, aplikasi, dan program yang digunakan untuk memproses dan mengelola informasi. Jaringan atau network ini yaitu sistem yang menghubungkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi. Teknologi informasi ICT ini di mana teknologi yang digunakan untuk memproses, menyimpan, dan mengelola informasi seperti data atau sistem manajemen konten dan lain-lain. Sedangkan teknologi komunikasi TC sendiri tadi yaitu teknologi yang digunakan untuk memungkinkan komunikasi antara orang seperti telepon, email, dan lain-lain. Sumber daya manusia atau SDM, di mana orang-orang memiliki kemampuan atau pengetahuan untuk mengoperasikan dan mengelola sistem ICT sendiri. Sedangkan infrastrukturnya yaitu fasilitas dan lingkungan yang mendukung untuk pengoperasian sistem ICT ini seperti listrik, air, dan lain-lain. Adapun peran ICT dalam kehidupan sehari-hari, di mana dalam pendidikan, bisnis dan ekonomi, komunikasi, kesehatan, dan transportasi. Jadi kita masuk ke dalam peran ICT dalam kehidupan sehari-hari di pendidikan. Yang pertama, dalam pendidikan, di mana itu sangat membantu bagi pelajar atau mahasiswa. Yang pertama itu mengakses sumber belajar online. Yang kedua, menggunakan aplikasi pembelajaran interaktif, meningkatkan efisiensi administrasi sekolah.
Kemudian membantu guru dalam mengembangkan materi pembelajaran. Kemudian yang kedua itu kita masuk ke dalam peran ICT dalam bisnis dan ekonomi, di mana uh, di dalam bisnis dan ekonomi ini meningkatkan efisiensi operasional, membantu dalam pengambilan keputusan bisnis, kemudian meningkatkan kemampuan analisis data, serta membantu dalam pemasaran dan promosi produk. Peran ICT yang ketiga di mana dalam komunikasi, yaitu menggunakan email, telepon, dan aplikasi pesan instan, di mana kita bisa mengirim pesan atau menelpon seseorang atau yang berada di luar jangkauan, kita bisa berkomunikasi. Kemudian mengakses media sosial, di mana kita bisa mengetahui uh, keadaan atau uh, keadaan keluarga atau siapapun yang ada berada di luar jangkauan, kita bisa mengetahui keberadaannya dengan menggunakan komunikasi ini, yaitu telepon tadi ya. Kemudian meningkatkan kemampuan berkomunikasi jarak jauh, seperti telepon tadi. Dan yang terakhir itu membantu dalam mengelola hubungan dengan orang lain, di mana ketika berada dalam keadaan jauh atau jarak jauh, kita masih bisa berhubungan dengan saudara atau kerabat kita. Kemudian peran ICT dalam kehidupan di dalam kesehatan. Dalam kesehatan ini seperti menggunakan aplikasi kesehatan untuk memantau kondisi tubuh, di mana kita tidak harus ke rumah sakit, tapi kita juga bisa menggunakan aplikasi. Kita bisa bertanya dengan dokternya bagaimana apa yang kita rasakan ini, yang kita rasakan sakit yang ada dalam tubuh kita, kita bisa bertanya dengan dokter dengan online. Kemudian mengakses informasi kesehatan online. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, mana kita tidak perlu ke rumah sakit untuk datang dokter, tapi kita bisa berkomunikasi dengan dokter menggunakan komunikasi online tadi. Kemudian kita masuk ke dalam peran ICT dalam transportasi, di mana di dalam transportasi ini ketika kita bisa menggunakan aplikasi navigasi untuk membantu perjalanan, seperti Google Maps ya. Ketika kita tidak tahu jalan yang kita tuju, maka kita bisa menggunakan aplikasi Google Maps gitu. Kemudian mengakses informasi tentang jadwal dan harga tiket transportasi. Dan keempat, meningkatkan efisiensi pengelolaan lalu lintas, membantu dalam mengurangi kemacetan lalu lintas. Dengan demikian, ICT telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari yang telah membawa banyak manfaat dalam berbagai aspek kehidupan. Adapun dampak positif dan negatifnya, dampak positifnya yaitu mempermudah akses informasi, kemudian yang kedua, komunikasi global yang efektif, yang ketiga, efisiensi dalam dunia bisnis, yang keempat, inovasi dalam teknologi, setelah yang kelima, meningkatkan kesehatan dan pelayanan publik. Dampak negatifnya yaitu ancaman keamanan siber, penyebaran hoak dan informasi palsu, kecanduan internet dan media sosial, serta kejahatan digital. Jadi kesimpulannya yaitu ICT telah mengubah dunia, membuat komunikasi lebih cepat, pekerjaan lebih efisiensi, dan akses informasi lebih mudah, serta menggunakan ICT secara positif dan manfaatkan teknologi untuk belajar, berinovasi, dan menciptakan perubahan yang baik, di mana teknologi adalah alat, bukan tujuan. Sekian dari saya. Terima kasih.